saya berada di Padang Bulan itu awalnya melihat Cak Non di kaset, Pak. VCD pertama kali itu, dan VCD saya merasa di hati saya itu terpanggil gitu loh. Yang memanggil siapa, Mas? Yang memanggil siapa? Yang memanggil itu yang mau saya tanyakan, orang tua saya dari kecil itu bisa, Pak. Ya, niki kula ketale cuma ibu. Dan terus kula niki badhe nyatukan dua orang tua saya. Tapi kali niku napa niku tangga-tanggane niku mboten seneng ngaco ponak-ponakane bapak niku kesane mboten rukun kalih ibu kula. Nah, terus kang badhe kula tanglet-tanglet niki pripun darani kula rebut warisan ngoten lho, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wicaksono. Saya asalnya dari Jombang, yaitu Jombang daerah Kalimalang Sengon. Kalimalang Sengon. Iya, monggo, ayo. Berbagi. Iya, monggo boleh, enggak apa-apa, nggih. Baik. Apa ngene kok iso jebes Padang Bulan ki ceritane piye? Terus ada sesuatu yang boleh enggak apa-apa, cerita juga boleh. Cerita saya berada di Padang Bulan itu awalnya melihat Cak Non di kaset, Pak. VCD pertama kali itu, dan VCD, nah terus waktu itu lagunya Ilir-Ilir. Nah, terus dengan berjalannya waktu, saya menginjak masa dewasa umur lah. Nah itu waktu itu saya kelas 10 ya, SMA ya. 10 SMA. Pada waktu itu Cak Non datang tetangga desa saya, yaitu Pulau Lor. Nah, waktu itu Mak Iyahan di lapangan Pulau gitu tak? Nggih, Mak Iyahan di lapangan Pulau. Terus habis itu saya merasa di hati saya itu terpanggil gitu loh. Yang memanggil siapa, Mas? Yang memanggil siapa? Yang memanggil itu pertama itu dari hati, Pak. Dari hati, terus tersebarnya maksudnya kabar-kabar gitu loh. Bahasanya Cak Non tuh seperti itu, lah. Tuh saya
yakin gitu, bertambah yakin. Nah, yakin. Yakin dalam hal apa? Dalam hal apa? Kepribadiannya. Kepribadian beliau dan apa? Yaitu kepribadiannya terutama. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Atau Mas Ajan? Boleh tanya? Oh iya boleh. Cukup satu pertanyaan dulu aja ya. Nanti bisa disambung lagi. Begini Pak Nge. Saya itu kan apa? Alhamdulillah gitu apa bisa ikut ke Padang Bulan. Terus yang saya tanyakan tuh bagaimana saya itu bisa apa mengaplikasikan atau apa mengamalkan ilmu dari Padang Bulan tersebut, dan tidak hanya apa tidak hanya banyak berpikir gitu loh Pak, melainkan harus ada apa? Ojo dibubui sih ta. Wis ngomongi gopo kok bubui. Meneng sih, gantian. Nah, pingin saya itu harus ada apa ya? Tindakannya gitu. Nah, tindakannya yang apa? Yang di situ bisa apa? Bisa membantu saya untuk maju ke depan gitu. Oke, tepuk tangan untuk saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, sama napekan sih untuk naik ya. Apakah yang harus saya lakukan supaya ilmu yang saya peroleh bukan sekadar sebagai wacana, tapi juga bisa kita aplikasikan ya, kita amalkan. Kan ada banyak yang diterima dari sini, dicari yang kira-kira paling dekat yang bisa mungkin kamu terapkan. Jadi opo sih dipilih sih. Nah baru nanti masalah teknis, masalah strategi, masalah budaya. Nah, menyeluruh ya gak iso ya. Ono ilmu ngliwet, ono ilmu nutu, ono ilmu panen, ono ilmu nandur, macam-macam. Lah sing dhisik awakmu kudu duwe ketajaman untuk menemukan yang mana yang kira-kira paling dekat dan paling mungkin kamu lakukan. Ini ya deh ya. Oke, selanjutnya Mas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agus dari Nganjuk, Pak. Yang mau saya tanyakan, orang tua saya dari kecil itu bisa, Pak. Ya, niki kula ketale cuma ibu. Nah, terus kula niki badhe nyatukan kedua orang tua saya. Tapi kali niku napa niku tangga-tanggane niku mboten seneng ngaco ponak-ponakane bapak niku kesane mboten rukun kalih ibu kula. Nah, terus kang badhe kula tanglet-tanglet niki pripun darani kula rebut warisan ngoten lho, Pak. Terus kula nyuwun pendapate Cak Nun dos pundi sikap kula nyikapi ngoten niku pun ngoten mawon, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Oke, yang kedua dari Mas Agus Nganjuk. Mas Agus ini ingin menyatukan kembali kedua orang tuanya yang hidup berpisah. Tetapi di perjalanan itu dia diarani, dituduh jangan-jangan nanti untuk merebut warisan. Kemudian Mas Agus bertanya apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya mensikapinya. Silakan. Ya, Mas Zamil. Baik, terima kasih. Ya, keinginan sampean untuk menyatukan kedua orang tuanya itu bagus, gitu ya. Tapi tetap yang bisa menyatukan itu Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala itu kan punya Asmaul Husna, namanya Al-Jami. Allah itu yang bisa mengumpulkan, yang bisa menyatukan. Oleh karena itu, ya sampean terutama mohon kepada Allah. Dan seandainya tidak, jangan anggap berpisahnya kedua orang tuanya itu bencana. Justru bisa jadi itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Jadi jangan seperti yang tadi dikatakan oleh beliau,
penderitaan itu ayo kita jadikan jamu dalam kehidupan, jangan dijadikan sebagai racun gitu ya. Jadi kondisi seperti itu tuh akan sangat besar manfaatnya bagi sampean. Sama dengan anak yang lahir dalam keadaan yatim gitu ya. Yatim mungkin itu kalau salah tompo itu sebuah penderitaan, tapi kalau benar menerimanya, yatim itu merupakan tempaan yang luar biasa, sehingga orang gara-gara yatim itu bisa jadi orang yang hebat, orang besar suatu saat gitu ya. Maka beliau kita kan nggak setuju kepada maaf ya kita tidak setuju dengan panti asuhan yatim itu kan gitu ya. Kita kan nggak setuju, bukan berarti ya sudahlah yang sudah, tapi kalau bisa teman-teman nggak usah bikin panti asuhan yatim gitu ya. Yang diperlukan itu bukan anak yatim diyatim-yatimkan kan, tapi bagaimana membuat anak yatim itu punya keyatiman itu menjadi sebuah kekuatan sehingga besok jadi besar gara-gara kondisi seperti itu, seperti Nabi Muhammad SAW gitu ya. Jadi kondisi seperti itu jangan sampean terus ratapi terus menjadi sesuatu yang negatif sama sampean, bisa jadi itu yang sangat positif bagi kehidupan sampean kan akan menjadi jamu gitu ya. Oke. Nah masalah warisan, nah ini yang sering masalah ya. Gini, harta itu seperti kata beliau tadi milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah itu punya asma al-waris. Jadi harta itu dititipkan kepada orang. Ketika orang itu mati, kepemilikan harta itu kembali kepada Allah. Jangan keliru, bukan kepada anaknya loh. Ini tolong teman-teman. Jangan keliru. Jadi orang kan beranggapan kalau orang tua mati harta kembali ke siapa? Ke anaknya, istrinya kan begitu ya? Tidak. Harta itu titipan dari Allah. Ketika orangnya meninggal, maka kembali kepada yang menitipkan. Maka Allah yang membagi. Gitu ya. Jangan rebutan warisan, sampai nggak akan bahagia hidupnya kalau rebutan warisan. Jadi ketika orang meninggal dunia, kepemilikan harta kembali kepada Allah Ta'ala. Maka Allah yang membagi. Maka tidak ada hukum dalam Islam yang sedetail faraid gitu ya. Kenapa Allah kok turun tangan membagi bahwa ini setengah, ini seperempat, ini karena memang milik Allah harta itu. Itu dulu teman-teman ya. Jadi harta itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai ada yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadhil untsayain dan seterusnya itu. Terima kasih gitu ya. Pertama kan perceraian itu kata Allah sesuatu yang diizinkan tapi tidak disukai gitu ya. Artinya secara positif Allah tidak menyukai, tapi hanya tidak menyukai, tidak melarang. Karena Allah memang menciptakan manusia itu punya dua kemungkinan, yaitu menyatu atau berpisah. Jadi kalau Allah menyukai, Allah mengizinkan tetapi tidak menyukai, gitu ya, membenci bahkan, itu berarti ada peluang bagi manusia untuk berpisah secara budaya, secara psikologi ya. Maka hukumnya berhati-hati. Nah maka menurut saya Anda ingin mempersatukan orang tua itu niat utamanya adalah berbuat baik kepada Allah, yang merupakan perbuatan baik juga kepada manusia. Ini prinsipnya gini, Anda sholat itu kan berbuat baik kepada Allah, tapi berbuat baik kepada Allah kalau bisa jadikan perbuatan baik bagi manusia. Itu yang menyebabkan kita berkata bahwa sholat khusyuk itu belum prestasi dalam hubungan dengan manusia sebelum sholatmu membuatmu lebih bermanfaat bagi sesama manusia. Kan itu. Sama dengan kalau engkau berbuat baik kepada manusia, kalau bisa jadikanlah dia perbuatan baik untuk Allah. Kan begitu caranya, yang namanya dunia akhirat itu begitu. Jadi misalnya Anda nolong orang, motor kecelakaan kok tolong, itu sudah baik. Tapi kalau kamu menyadari bahwa itu sebenarnya adalah perbuatan yang disukai Allah, dan kamu menolong juga karena dia yang kamu tolong adalah hamba Allah, maka perbuatan baikmu menolong manusia menjadi perbuatan baik kepada Allah juga. Sebenarnya sederhana sekali. Sholat, rukun Islam itu perbuatan baik kepada Allah.
maka jadikan juga menjadi perbuatan baik bagi manusia. Nah, begitu. Jadi sekarang kalau ingin mempersatukan orang tua, pertama jadikanlah dia perbuatan baik untuk Allah dulu. Itu nanti sudah pasti lolusnya. Sudah pasti begitu Anda memperjuangkan, ya, begitu Anda memperjuangkannya, Anda sudah berbuat baik kepada Allah, wis oleh rapot api bisa, gitu ya. Nanti Anda jangan mengikat Allah untuk berpendapat sama dengan Anda bahwa seharusnya orang tua saya bersatu lagi. Kelak pendapatmu. Nek Gusti Allah muring-muring jari sopo, kan ya bukan. Jadi kita sama Allah itu selalu tawadhu, selalu gene karep kula ngoten niku Gusti, tapi sampeyan panjenengan sing luwih ngertos sing saya niku ya napa. Atine ngono iku dik nyetele ya, gitu ya. Jadi goalnya jangan bahwa orang tuamu bersatu. Goalnya adalah Allah Anda mohon untuk menurunkan atau mentakdirkan atau menentukan yang terbaik menurut dia. So kalau terbaik menurutmu belum tentu baik bagi Allah, tapi kalau terbaik bagi Allah pasti baik bagimu, gitu ya. Perkara dianggap ngerebut warisan tak piturute itu jenenge jerbasuki mawa beyo nek cara Jawane. Ya nek gelem mangan kudu gelem ngising. Mosok mangan tok kadek ngising. Nek gelem entut kudu gelem ambu lah ngono. Nek kon anjene kate mangan rujak ya kudu gelem kepedesen. Jadi semua perbuatan baik ada ongkosnya. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak ada ongkosnya, tidak ada beonya. Jadi jerbasuki mawa beo. Jadi menurut saya teruskan. Tapi yang paling kuat adalah Anda mendoakannya, dan harus doa-doa yang khusus yang istiqomah. Apa setiap habis sholat Anda membacakan sakarmu kata Yasin to Al-Fatihah ping 9 ta apa ya, pilih saja. Semua kalimat Allah baik, pilih saja, tapi hatimu ojo terikat. Terikate ojo nang bapakmu ibumu bersatu tak gak, terikate pokoknya aku bersyukur apa saja yang Allah kasih, karena mudah-mudahan itu memang yang terbaik untuk saya. Ojo lali, aku iki ngalami dhewe lho ya. Ya sabrang ya kepingin ibu ini dek karo aku bersatu meneh. Sabrang ya kepingin. Ya tapi lebih baik tidak bersatu lagi karena memang kondisinya lebih baik begitu. Karena kalau kemarin dia menjadi istri saya, sekarang dia menjadi saudara saya. Ide endi bojo karo dulur. Ide dulur. Dan saya sama ibunya Sabrang mengawal terus sampai dia nikah lagi, terus dia cerai lagi, kesulitan dengan ini itu terus saya memandunya. Bahkan ketika saya bercerai, Mas, ke KUA itu wong telu becak karo Sabrang. Wong telu ya Sabrang roh prosesnya arek TK. Terus mari ngono mulai teko kono, mulai teko KUA terus diampirno nang kepala KUA mereka dia tahu nama saya, terus aku diampirno nang omahe ketua KUA. Terus biasalah dinasehati, mbok dipertimbangkan lagi gini. Terus sing mengkamuflase nasihat kau ketua KUA itu Sabrang. Jadi begitu deh Mas MH apa kait ngomong uniku Sabrang motong, Pak itu gambar apa Pak? Terus ngomong meneh, Pak ini rumahnya anu ya agak luas ya, gitu. Pokoknya Sabrang nutupi terus. Itu mbok sapa sing ngongkon niku. Dan Sabrang tahu persis sejak kecil, ya. Dan dia tidak menuntut. Dan ketika Sabrang nikah di Kendari, ya, itu ibunya Sabrang bareng sama Mbak Novia mengawal Sabrang. Bahkan ibunya Sabrang gandeng gelendot terus nang Mbak Novia. Artinya kami bersaudara sangat baik sampai hari ini, itu ya. Jadi wis muga-muga bapak ibumu diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Aja adik ngongkon Gusti Allah persis kaya karepmu, ya. Kejaba gantian awakmu dadi Gusti Allah, dek dadi awakmu aja.